Hai Cece Romet Kitchen, mau bikin quesadilla, kebab, dan breakfast wrap. Pertama yang mau kita bikin yaitu quesadilla, tulisannya quesadilla tapi dibacanya quesadilla. Ada 150 gram daging sapi yang udah digiling, ini dagingnya masih seger banget, hanya 150 gram ya. Lalu 3 siung bawang putih ukuran kecil-kecil, kita cincang halus ya bawang putihnya. Quesadilla ini makanan khas Meksiko yang berasal dari bahasa Spanyol ya. Oke, sekarang saya mau pakai paprika, 3 macam paprika, hijau, kuning, dan merah. Semua paprikanya ukuran kecil-kecil dan saya potong-potong dadu masing-masing paprika hijau, merah, dan kuning. Untuk membuat quesadilla, sayurannya itu sebenarnya bebas, kalian boleh menambahkan sayuran apapun yang kalian suka, yang penting cocok ya. Dan ini bawang bombay, saya pakai 1/3 aja. Sayurannya bisa diisi dengan jamur, wortel, kentang, brokoli, apapun bisa dimasukkan ke dalam quesadilla ini. Dan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada hitam bubuk. Oke, panaskan minyak goreng. Lalu kita tumis bawang putih. Video kali ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya yang saya share ke kalian cara membuat kulit tortilla dan kulit kebab. Ini kita mau mengolah kulit-kulit itu menjadi makanan yang lebih enak lagi. Saya baru aja memasukkan daging sapi cincang, aduk-aduk sampai berubah warna, masukkan garam dan merica hitam. Untuk isian quesadilla ini dagingnya juga bisa diganti dengan ayam, bisa diganti dengan udang, atau telur orak-arik juga nggak apa-apa, yang jelas harus pakai keju, biasanya pakai keju mozzarella. Oke, saya tambahkan paprika hijau, paprika merah, dan paprika kuning, warnanya jadi makin cerah, makin cantik. Aduk-aduk. Dan kalau kalian mau memasak paprikanya ini jangan sampai terlalu matang supaya dia masih crunchy, masih ada teksturnya. Saya tambahkan garam sedikit lagi karena tadi saya cobain kurang asin. Merica hitamnya juga saya tambahin lagi biar lebih nendang, rasanya lebih terasa. Terakhir yang mau saya masukkan bawang bombay, jadi pada saat mau dimatikan kompornya baru bawang bombaynya masuk. Jadi bawang bombaynya tuh masih seger ya. Aduk-aduk sebentar, matikan kompornya, pindahkan ke mangkuk. Oke, ini dia isian untuk quesadilla. Super spesial, ada daging, paprika merah, kuning, dan hijau. Bahan isian quesadilla yang paling penting yaitu keju mozzarella. Di sini saya pakai keju mozzarella secukupnya aja. Kalau kalian mau banyak kejunya silahkan ditambahkan gitu ya. Oke, kejunya sudah saya parut dan ini kulit tortilla atau kulit kebab yang udah kita bikin di video sebelumnya. Linknya sudah saya cantumkan di description box, kalian cek aja di sana cara membuat kulit kebab atau kulit tortilla. Keju mozzarella parutnya kita taruh di atasnya kulit tortilla ini. Tulisannya tortilla ya, tapi dibacanya tortilla. Dan kita tambahkan isian quesadilla yang terdiri dari daging, paprika merah, kuning, dan hijau, dan juga bawang bombay. Ditutup lagi dengan keju mozzarella. Jadi kejunya itu nggak cuma sebagai isian tapi juga sebagai perekat untuk kedua kulit tortillanya itu. Oke, seperti ini ya. Lalu kita panaskan di teflon. Gunakan api kecil supaya nggak cepet gosong. Lalu kita tutup dengan tutup yang terbuat dari metal atau logam seperti ini supaya dia menghantar panas. Jadi nanti keju yang bagian atasnya itu juga ikut cepat meleleh. Nah, kita balik aja. Kalau sudah beberapa menit dibalik pelan-pelan. Nah, ini dia quesadillanya. Lanjutkan memasak quesadilla ini, ditutup lagi paling beberapa menit ya, 2 menit atau 3 menit. Setelah itu kita lihat tuh keju mozzarellanya dia udah leleh dan udah molor. Cakep banget. Kita angkat aja. Sajikan quesadilla ini hangat-hangat supaya kejunya masih meleleh. Tapi sekarang saya mau bikin kebab ya. Quesadillanya kita sisihkan dulu. Ini kebabnya saya pakai 100 gram daging sapi giling, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh bawang putih bubuk. Kalian boleh menggantinya dengan bawang putih segar yang dicincang halus. 1/4 sendok teh Indian curry powder atau bubuk kari.
Ini sedikit aja ya, karena dagingnya juga cuma 1 ons atau cuma 100 gram. Cabai bubuk setengah sendok teh. Merica hitam 1/4 sendok teh. Dan kita mau pakai yogurt, ini plain yogurt atau yogurt yang gak ada rasanya. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Udah itu aja bahan-bahan kebabnya. Aduk rata. Kalau bisa sih pakai daging kambing atau daging domba, cuma saya pakai daging sapi aja. Kalau sudah tercampur rata, kita gumpalkan dagingnya. Kalian bisa lihat di sini, ini kecil banget. Saya bikinnya cuma sedikit. Dibentuk oval atau dibentuk seperti apapun yang kalian mau. Lalu kita panaskan minyak goreng di teflon. Kita goreng aja dagingnya. Dagingnya ini sudah berempah ya, jadi ciri khas dari kebab itu pastinya menggunakan daging yang mengandung rempah-rempah dan ada yogurtnya, itu yang bikin khas dari kebab. Kalau udah mateng, warnanya udah kecoklatan, matikan kompornya, lalu kita tiriskan dulu daging kebab ini. Setelah itu kita mau menyiapkan bahan-bahan lain untuk membuat kebab. Saya pakai daun selada, tomat, timun, dan bawang bombay sedikit. Selain daging dan sayuran, kita juga pakai saus tomat, saus sambal, dan mayones. Saya ada 2 lembar keju, kalian bisa pakai, bisa enggak kejunya ya. Saya potong-potong dulu tomatnya, dipotong dadu kecil-kecil. Timun juga dipotong dadu kecil-kecil. Daging kebabnya juga kita potong-potong. Ini pastinya hancur karena nggak mengandung tepung dan nggak mengandung telur. 100% daging dengan rempah-rempah. Bawang bombay sudah saya potong-potong. Nah, ini kulit kebab yang udah kita bikin kemarin di video sebelumnya. Taruh daun selada di atas kulit kebab. Penataannya itu seperti kita mau bikin salad ya kalau kebab itu. Oke, ini saya tambahkan keju lembaran. Disusul dengan salad ya, jadi memang dalam isian kebab itu ada saladnya, ada lettuce, tomat, timun, bawang bombay, semuanya mentah dan segar, lalu kita beri saus-sausan yang kita sukai. Jadi kita bisa menyebutnya isian kebab itu ada saladnya, lalu ada daging, ada keju. Sayuran segarnya udah, sekarang kita beri saus sambal, mayones, dan saus tomat. Ini sesuai selera aja. Kalian mau pakai sebanyak apa suka-suka kalian ya. Terakhir dagingnya kita masukkan, kita taruh di atasnya. Ini untuk nutupnya agak susah karena memang isinya kebanyakan, dan memang yang enak itu yang banyak isinya. Kadang kalau kita beli itu isinya kurang ya. Dan ini karena susah ditutup, jadi saya pakai tusuk gigi buat menyemat kulit kebabnya ini. Nah, seperti ini ya, cantik banget kebabnya. Ini sudah siap untuk dipanaskan. Kita ulangi lagi menyusun kebabnya sama seperti tadi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Dari satu resep adonan kulit tortilla atau kulit kebab ini kita sudah bisa bikin macam-macam makanan ya. Tadi udah ada quesadilla, sekarang kebab. Oke, kebabnya saya panaskan di teflon. Di sini saya hanya mau memanaskan kulit kebabnya aja, saya nggak mau mematangkan dalamnya karena sayurannya sayang kalau sampai layu. Biasanya penjual kebab itu menggoreng kebab pakai margarin yang banyak, saya nggak mau seperti itu, biar tetap seger. Oke, kebabnya kita sisihkan dulu, dan saya mau bikin breakfast wrap ala McD. Saya pakai 3 butir telur ukuran kecil-kecil, kalau kalian pakai telurnya ukuran besar cukup 2 butir aja. Tambahkan susu cair 3 sendok makan. Kalian sering bertanya susu cair apa sih yang sering saya pakai, biasanya saya pakai Diamond ini ya. Oke, ini sudah masuk susunya, kita aduk aja tanpa garam, tanpa merica, jadi hanya telur dan susu dulu.
Kita mau menduplikat breakfast wrapnya McD, tentu saja kita gunakan smoked beef atau daging asap. Saya pakai 4 lembar, untuk 2 porsi ini saya pakainya 4, jadi masing-masing porsi dapat 2 lembar daging asap. Ini keju red cheddar, merek Perfetto. Kita nanti mau pakai keju ini yang warnanya orange ya. Sekarang panaskan minyak goreng sedikit aja di teflon yang anti lengket. Lalu kita masukkan telur dan campuran telur dan susu ini ya, kita masukkan dan diaduk-aduk pelan aja. Apinya kecil aja nggak apa-apa, dan masaknya jangan sampai terlalu mateng. Biar mirip seperti breakfast wrapnya McD, itu kan telurnya nggak dimasak sampai terlalu mateng ya, dia diorak-arik kayak gini tapi masih kondisi basah dan masih creamy. Matikan kompornya dan kita bagi 2 telurnya. Telurnya ini masih 3/4 mateng ya, nggak mateng banget. Dan saya panaskan smoked beef atau daging asap. Nggak usah pakai margarin atau apapun, hanya dipanaskan aja karena nanti mau kita oven. Buat kalian yang udah sering sarapan di McD pastinya tahu dengan breakfast wrap. Ini salah satu menu sarapan paling populer di restoran McDonald. Oke, red cheddarnya saya potong dulu, mau saya parut dengan parutan yang kasar. Keju red cheddar ini rasanya agak pahit, aromanya lebih strong daripada keju cheddar biasa. Nah, ini dia kulit breakfast wrapnya. Tadinya beku tapi udah saya diamkan di suhu ruang. Oke, kita pasang aja smoked beef dulu ya di atasnya wrap atau tortilla skinnya itu. Lalu kita beri telur orak-arik yang super creamy dan belum ada rasanya, karena kita mau menambahkan garam dan ladanya sekarang. Oke, kita beri garam, ditaburi sedikit aja, kemudian lada bubuk juga. Jadi bukan menambahkan pada saat telurnya dikocok ya, tapi pada saat sudah mateng. Kita beri red cheddar di atasnya. Lalu kita gulung seperti ini, dibungkus. Namanya juga breakfast wrap, pastinya di wrap atau dibungkus kayak gini. Sudah mirip banget sama breakfast wrap yang ada di McD. Tuh kayak gini ya. Lalu kita bungkus lagi pakai kertas roti biar lebih mirip lagi dengan breakfast wrapnya McD. Jangan lupa panaskan dulu oven, atau kalau kalian punya microwave bisa pakai microwave, karena kalau McD itu sepertinya pakainya microwave ya, bukan pakai oven. Kita ulangi lagi hal yang sama, susunannya seperti tadi. Jangan lupa garam dan ladanya ditambahkan di atas telur. Kalau kalian sudah mengikuti video sebelumnya cara pembuatan kulit kebab atau kulit tortilla ini, sekarang kalian tahu ya penggunaan kulit ini untuk apa aja. Hari ini kita udah bikin quesadilla, kebab, dan juga breakfast wrap ala McD. Panggang breakfast wrap ini di suhu sekitar 170 derajat selama 12 menit aja. Ini dia 3 jenis makanan yang menggunakan kulit kebab atau kulit tortilla yang sudah kita buat di video sebelumnya. Pertama kita lihat breakfast wrap dulu ya. Ini udah mirip banget sama breakfast wrapnya McD. Tuh lihat, keju red cheddarnya sudah meleleh, kulit tortillanya hangat, ada daging asap di dalamnya dan juga telur yang sangat creamy. Lanjut, quesadillanya kita potong. Sebelum disajikan, quesadillanya ini diangetin lagi supaya kejunya meleleh dan rasanya lebih enak. Kalian lihat di sini quesadillanya cantik banget, kejunya juga masih molor. Kebab juga nggak kalah cantik. Makanan dari Timur Tengah ya kebab ini. Saya potong dulu kebabnya supaya kalian lihat dalamnya. Tuh lihat, ada sayurannya, ada daging dan saus-sausan. Breakfast wrap ala McD. Saya mau potong juga. Mau lihat dalamnya seperti apa. Tuh bagus banget. Ada daging asap, keju red cheddar, dan telur orak-arik yang creamy. Cantik banget. Ini dia breakfast wrap, kebab, dan quesadilla yang sudah kita bikin sekarang ini dari adonan kulit tortilla, kulit kebab yang udah kita bikin di video sebelumnya dan sudah saya cantumkan linknya di description box.
Saya mau cobain quesadilla dulu. Enak banget. Daging dan lada hitamnya tuh terasa, sayurannya masih crunchy, ada paprika merah, kuning, dan hijau, dan juga onion atau bawang bombay. Sekarang saya mau cobain kebabnya. Tuh lihat, bagus banget kebabnya, menggoda. Bumbu dagingnya itu udah pas banget, saladnya juga seger, fresh, cocok dengan daging dan kulit tortilla. Sekarang saya mau cobain breakfast wrapnya. Daging asap, keju red cheddar, telur orak-arik yang creamy. Pas banget, ini perpaduan yang perfect. Dari 3 makanan yang menggunakan kulit tortilla, yang mana yang jadi favorit kalian? Favorit saya sih quesadilla, ini dia quesadilla paling enak menurut saya. Oke, saya mau simpan semua ini di wadah yang ada tutupnya. Nanti kalau mau dimakan tinggal dipanasin aja. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!